Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar tentang kesalahan Jepang? Belum, Bu. Binatang itu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, itu telah menentukan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Oleh begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir yang mendengar radio siaran Jepang yang mengatakan berita genjatan senjata. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Sukarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Bung, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memerdekakan Indonesia, Bung. Benar, Bung. Tunggu apa lagi? Tidak bisa seperti itu. Kita harus menaati ketentuan yang ada. Bung, jangan tertipu lagi oleh Jepang. Mereka semua ikat janji, Bung. Jepang sudah memberi kita janji untuk memerdekakan negara kita. Mereka tidak akan ingkar janji. Kalau ingkar janji bagaimana, Bung? Kita bisa dijajah lagi oleh mereka. Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah. Jika kita tetap bekerjasama dengan Jepang, kita tunggu saja Jepang. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia, tetapi gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita walaupun sudah kita desak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Kita harus mengambil langkah tegas. Soekarno dan Hatta tidak menyadari bahwa kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan. Benar sekali, ada saran? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan DDN Peta di Jakarta. Bagaimana? Setuju? Setuju! Bung Karno! Bung Karno! Ada apain? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ada apa ini? Ini kesepakatan dari para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Hatta! Hatta! Berapa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Apa ini?
Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Sebenarnya kalian ini mau apa sih nggak dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Nah, sekarang jelaskan mengapa kalian semua membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah hari lalu sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? PPK itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memerdekakan Indonesia sekarang juga, demi rakyat yang sudah dijajah di negara kita sendiri. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Tetapi, akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa campur tangan dengan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak akan mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksana Maeda. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih, Pak Perwira. Di salah satu ruangan rumah Laksamana Maeda itu, dirumuskanlah teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Kita mulai dari mana? Mulai pembukaan terlebih dahulu. Bagaimana bunyinya? Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah selesai. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain dilaksanakan secara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka pun menulis naskah proklamasi dengan banyak pertimbangan, banyak perubahan, dan coretan di dalam naskah tersebut sampai menjadi naskah yang sempurna. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia.
Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Setelah selesai teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini dengan baik-baik. Baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah itu? Bagaimana Bu? Kalau naskah itu ditandatangani oleh semua orang yang hadir. Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Soekarno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Kapan akan dilaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Jadi bagaimana kalau hari Jumat tanggal 17 Agustus? Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melakukannya? Tepatnya pukul 10, bagaimana? Setuju. Saya akan menjadi Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya Bu, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk menyebarkannya. Hei kalian! Jaga bendera ini baik-baik. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun untuk menyusun kekuatan mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Proklamasi. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar,
Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Rakyat yang sudah dijajah di negara kita sendiri akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut jalan. Benar sekali, ada salah. Kojot. Emang tadi aja. Seribu 1945 atas nama bangsa Indonesia. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa telah berjuang untuk merdeka. Bahkan jiwa seri atuh tahun bangsa kita telah Bung Karno. Naskah ini mendatangani Kami akan membawa Anda dan naskah ini ditandatangani oleh menandatangani. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Yuk, Pak. kita mulai dari mana? Mulai pembukaan terlebih dahulu. Bagaimana bunyinya? Kami bangsa Indonesia. Asmi bawa pulang. Terus buka Adit bin Dimas untuk umrah paham. Buka Asmi. Tunjukkan nih.